Halo, kita bertemu kembali. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan kepada kita tentang bagaimana supaya kehidupan kita berhasil. Bagaimana kita bisa memperoleh hadiah yang telah Allah sediakan bagi kita di dalam kekekalan, yaitu mahkota kehidupan yang Dia sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Apa yang harus kita lakukan? Saya mengutip apa yang disampaikan di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ini merupakan satu kesaksian daripada Rasul Paulus. Bagaimana dia berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Rasul Paulus adalah seorang yang banyak berbuat dosa. Bahkan Alkitab sendiri memberikan kesaksian bahwa dia yang menjadi pemimpin daripada orang-orang yang melempari dengan batu yang namanya Rasul Stefanus. Orang-orang yang melempari Rasul Stefanus dengan batu menaruh barang-barang mereka di hadapan Rasul Paulus, atau yang pada waktu itu dikatakan Saulus. Tapi sama saja, Saulus dengan Paulus itu satu pribadi yang sama. Paulus memiliki masa lalu yang tidak benar. Bahkan dia juga menutup rumah-rumah ibadah. Dia menganiaya setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagaimana dia bisa dipakai oleh Tuhan? Bahkan dia bisa menjadi pribadi yang berhasil di dalam pelayanannya, di dalam mengiring Tuhan. Padahal dia punya masa lalu yang begitu gelap, masa lalu yang begitu kelam. Apa yang dia sampaikan ini merupakan kunci, bahwa dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Demikian juga dengan saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Apa masa lalu saudara? Mungkin kita telah jatuh di dalam dosa, dalam minuman keras, dalam hal-hal yang tidak benar, berbuat kejahatan, membenci, menganiaya. Bahkan kita tidak memiliki belas kasihan kepada sesama kita. Mungkin banyak dosa yang telah kita lakukan. Bahkan kita mungkin pernah dipenjara. Bahkan kita melakukan juga hal-hal yang amoral. Itu adalah masa lalu kita. Belajar daripada Rasul Paulus, dia melupakan masa lalunya, dan yang dia lakukan, dia mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Kemudian dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di belakang saya ada satu lintasan. Lintasan ini berada di alun-alun Kota Bogor, ya. Alun-alun Kota Bogor yang baru diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di awal tahun ini. Nah, ini stasiun kereta Bogor, kemudian ini ada lintasan, kemudian di sini juga ada taman, ya. Ini sangat indah, sangat asri, ya. Oke. Nah, lintasan ini mengingatkan kepada saya akan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kalau kita ingin berhasil, kita harus berlari. Dan ketika kita berlari, kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Kita berlari untuk memperoleh tujuan, yaitu hadiah. Kalau kita berlari, tapi kita masih melihat ke belakang, menoleh ke belakang, atau menoleh ke kanan atau ke kiri, maka kita tidak akan berhasil. Demikian juga dengan kita dalam mengiring Tuhan. Kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, kita tidak bisa lagi melihat masa lalu kita, merasa bersalah dengan masa lalu kita, sehingga kita malu untuk melangkah, malu untuk melayani. Karena Kristus sudah menanggung dosa-dosa kita, maka masa lalu kita itu sudah menjadi sampah. Itu sudah menjadi memori, masa lalu yang tidak perlu lagi kita ingat. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, Dia sudah menanggung dosa-dosa saya dan saudara, Dia sudah bangkit, Dia sudah naik ke sorga, Dia sudah menyediakan
mahkota kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk itu mengapa kita harus mengingat-ingat lagi? Mengapa kita tidak melupakan lagi masa lalu kita di belakang kita? Kita jadikan Paulus sebagai contoh. Dia melupakan masa lalunya, kemudian dia mengarahkan diri pada apa yang di hadapannya. Kemudian dia berlari. Ini berbicara soal semangat dan ketekunan. Kita harus semakin banyak berbuat untuk Tuhan Yesus. Saudara ingat wanita yang terkenal berdosa di kotanya. Memang dia banyak berbuat dosa. Tetapi Yesus berkata kepadanya, karena dia telah banyak berbuat dosa, maka dia akan banyak berbuat kasih. Ini Yesus sendiri yang sampaikan. Artinya, kalau kita di masa lalu kita banyak berbuat dosa dan kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, percayalah, Yesus andalkan saudara untuk banyak berbuat kasih pada hari-hari ini. Baik menolong sesama, mengampuni, memberikan bantuan-bantuan kepada sesama, dan memberitakan kasih Tuhan kepada sesama. Tuhan harapkan dari saudara yang banyak diampuni untuk banyak berbuat kasih. Tuhan kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sampai ketemu kembali.